Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumin nahdah. Amma ba'du. Pemirsa keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada, jumpa kembali di episode kali ini bersama saya Syarif Hidayatullah di acara Talk Show Ramadan bersama Rizmatur. Pemirsa, keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada, semoga hari-hari kita selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bisa diberikan kemudahan, kelancaran di setiap segala aktivitas kita. Semoga bulan Ramadan ini menjadikan bulan yang penuh berkah, sehingga nanti kita kembali dalam keadaan fitrah di hari raya Idul Fitri. Pemirsa, keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita sedang berada di Rumah Sakit Hamori. Hari ini kita akan berbincang santai dengan Dr. Ponti, nama yang sudah tidak asing lagi bagi masyarakat Subang. Beliau adalah dokter spesialis dalam, salah satu dokter di Rumah Sakit Hamori. Baik, pemirsa keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada, saat ini kita sudah bersama dengan Dokter Ponti. Assalamualaikum Bu Dokter. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya menyapanya Bu Dokter. Iya, mangga. Bu Dokter barangkali mau menyapa pemirsa keluarga besar Rizmatur. Siap. Silakan. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keluarga besar Rizmatur, semoga sehat selalu. Perkenalkan saya Dr. Rosmalia Ponti Hafadiani, dokter spesialis penyakit dalam di Rumah Sakit Hamori Subang. Oke, luar biasa. Sehat Bu? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Luar biasa. Pemirsa keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada, Bu Dr. Ponti meluangkan waktu bersama dengan Rizmatur. Mudah-mudahan Ibu selalu diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di setiap segala aktivitasnya. Ibu dokter dari sudah lama Bu di Hamori? Mungkin sekitar 6 bulan lah saya baru bergabung dengan Rumah Sakit Hamori. Dokter penyakit dalam ya Bu? Betul, betul. Dokter spesialis penyakit dalam. Betul. Tentang apa itu Ibu kalau boleh tahu? Jadi seorang dokter spesialis penyakit dalam itu tujuannya atau bidangnya adalah menangani semua penyakit yang berhubungan dengan organ di dalam tubuh manusia. Jadi mungkin kalau bisa dibilang memang dari atas sampai bawah ya Pak ya. Oh. Jadi semuanya kita tangani, mungkin lebih spesifik daripada kasus-kasus yang ditangani oleh dokter umum. Oh, luar biasa. Baik pemirsa keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada, saat ini kita dalam keadaan berpuasa. Saat ini kita bersama dengan Bu Dokter, barangkali nanti kita akan bertanya tentang puasa. Puasa dari perspektif kesehatan. Apa sih manfaatnya puasa dari segi kesehatan, atau ada manfaat apa atau ada pengaruh apa puasa dari segi kesehatan? Silakan Bu Dokter. Terima kasih. Ya, jadi seperti kita ketahui ya bahwa berpuasa itu selain juga untuk ibadah ya dalam agama Islam, itu juga sangat bermanfaat untuk kesehatan. Seperti yang sudah disuratkan ya sama nabi-nabi kita zaman dahulu kala, ternyata di bidang kesehatan pun setelah diteliti puasa itu banyak sekali manfaatnya untuk tubuh kita. Salah satunya adalah untuk menjaga metabolisme tubuh kita lebih teratur. Nah, kalau kita perhatikan, selama kita berpuasa, kita itu akan selalu makan di jam yang sama. Betul ya pemirsa ya, jadi misalkan nih sahur. Sahur itu rentangnya antara jam 2 sampai jam 4 subuh itu jarang gitu orang sahur jam 10 malam gitu ya, itu mungkin nggak disebut sahur ya. Jadi waktunya teratur gitu Bu ya? Betul sekali. Dan tepat waktu. Sama sepertinya saat berbuka. Iya betul. Saat berbuka azan maghrib semua orang akan pasti langsung makan dan minum. Iya.
Kayaknya nggak ada ya begitu azan maghrib terus nanti dulu aja 3 jam lagi Iya, gitu betul, makannya. betul, Bu. Bahkan itu yang ditunggu, buka puasa. Betul, Iya. kalau bisa buka itu secepat mungkin gitu Secepat ya. mungkin, ya. Azan belum selesai juga makan udah habis. Iya, betul sekali. Nah, seperti itu. Jadi dengan pola makan yang sangat teratur seperti itu, akhirnya metabolisme tubuh kita itu berjalan lebih baik gitu. Dan kalau metabolisme tubuh berjalan dengan baik, artinya fungsi organ tubuh kita juga akan berjalan lebih baik. Seperti salah satu contohnya ya, itu kan secara umum. Kalau secara khusus dengan berjalannya aliran darah lancar gitu ya, organ-organ tubuh kita tercukupi nutrisi dan aliran darahnya, itu otomatis sebetulnya akan meningkatkan konsentrasi otak, kerja otak kita akan lebih baik, kemudian kerja jantung, kerja ginjal, bahkan kerja-kerja di saluran pencernaan kita juga akan menjadi lebih baik. Nah, untuk orang-orang yang memang ada masalah nih, kondisi khusus seperti misalnya ada memiliki diabetes, hipertensi atau darah tinggi atau punya kadar kolesterol dan asam urat yang tidak normal atau tinggi, ini juga sangat bermanfaat karena pada saat berpuasa kita otomatis berkurang waktu makannya gitu ya. Kalaupun kita makan itu sebetulnya bisa kita jaga lebih baik lagi kualitasnya sehingga nantinya akan terjadi kadar gula darah yang normal gitu ya. Terus kadar kolesterol dan asam urat itu akan menjadi normal. Oke. Gitu. Dan untuk orang-orang yang bermasalah di berat badan ya, misalnya seperti kelebihan berat badan, nah momen puasa ini harus kita manfaatkan sebetulnya. Ini momen yang baik untuk menurunkan berat badan. Ya tapi syaratnya ya harus diperhatikan juga jenis makanannya gitu ya Pak ya. Emang sih kita kayak seakan-akan makan cuma 2 kali sehari, yang tadinya 3 kali. Tapi kalau kita makan pada saat buka dan sahurnya tidak dikontrol, seperti kita makan tinggi gula, kita makannya fast food atau makanan siap saji atau makanan mungkin zaman sekarang tuh lagi sering tuh frozen food gitu ya. Jadi makanan yang sudah siap diolah lah gitu, tidak perlu dimasak kembali. Atau kita makannya yang tinggi santan dan tepung seperti gorengan, itu kayak semacam wajib ya Pak ya kalau buka puasa. Nah itu hati-hati, nanti tujuan kita untuk menjadi lebih sehat tidak tercapai. Iya, justru kebanyakan ketika berpuasa itu mungkin pemirsa juga yang ada di rumah sama, ketika berpuasa seakan-akan melihat makanan enak semua. Betul, balas dendam. Jadi ini juga harus dijaga ya Bu Dokter ya? Iya betul, sebetulnya justru ini kita manfaatkan momennya ya, kita udah tidak makan dan minum selama hampir 14 jam gitu kan. Kalau kita bukanya dengan makanan yang tidak sehat, menurut saya itu sangat sayang sekali gitu. Jadi seakan-akan 14 jam itu jadinya nggak ada gunanya. Yang memang 14 jam itu adalah proses memperbaiki organ dalam tubuh manusia gitu ya Bu ya? Betul, jadi kalau dalam metabolisme itu seperti tubuh kita dikasih istirahat gitu. Karena kadang kalau kita kan berpikirnya kita itu makan untuk menambah energi supaya kita kuat, ada tenaga sepanjang hari. Tapi jangan salah, makan juga bisa menjadi racun atau radikal bebas untuk tubuh kita kalau makanannya adalah makanan yang tidak baik. Coba tulis di kolom komentar pemirsa, biasanya menu berbuka puasanya apa saja? Pasti yang enak-enak. Barangkali mungkin bisa dilanjutkan Bu Dokter terkait tips ketika berbuka dan ketika sahur, atau supaya puasa kita tetap sehat, tetap artinya yang tadi Bu Dokter sudah jelaskan terkait manfaat puasa yang sangat luar biasa sebetulnya dalam kesehatan untuk tubuh. Seperti apa Bu Dokter? Ya, jadi tipsnya sih untuk pada saat sahur nih ya, terutama kita memang dianjurkan, di agama pun dianjurkan ya kita untuk melakukan sahur mendekati waktu imsak. Nah itu juga ada tujuannya supaya memang kita punya kecukupan
makanan dan nutrisi selama menjalani puasa. Jadi puasa kita tidak akan terlalu panjang. Nah, pada saat sahur kita tetap disarankan untuk makan makanan yang lengkap. Jadi seperti ada kandungan karbohidratnya, kemudian kandungan protein, kandungan sayur mayur ya untuk serat atau buah. Dan jangan lupa untuk minum yang cukup. Jadi kalau kita bagi itu kan kita dalam waktu 24 jam disarankan minum untuk orang dewasa ya minimal 8 gelas sehari. 8 gelas. Nah, pada saat sahur tuh kita minimal minum 2 gelas air putih. Nah, kemudian ada juga kan sering kali orang tuh kalau sahur merasa tidak perlu makan yang lengkap. Artinya males gitu ya. Atau yang penting minum yang banyak, Bu. Ya, supaya betul. tidak haus. Malah nanti pengen ke kamar mandi aja. Betul, kadang-kadang mikirnya malah agak ekstrim supaya cepat turun berat badan gitu mungkin ya. Jadi udahlah sahur hanya minum saja, minum pun hanya air putih. Nah, itu tidak direkomendasikan. Atau mungkin memang ada punya tujuan tertentu dalam saat sambil menjalankan bulan Ramadan seperti menjaga berat badan ya supaya bisa lebih ideal lagi, misalkan untuk menurunkan berat badan, bisa karbohidratnya diganti atau memang ditiadakan. Tapi untuk protein dan serat itu wajib ada, karena protein terutama itu adalah sumber tenaga kita dari makanan. Dan dihindari juga untuk makan gorengan pada saat sahur, minum soda atau kafein atau kopi. Betul. Atau juga teh ya, kan kalau di budaya kita tuh kita masih lekat banget minum teh. Teh hangat biasanya setelah makan. Iya, teh hangat manis itu juga karena teh dan kopi itu mengandung kafein yang nantinya bisa membuat kita jadi lebih sering kencing. Jadi nantinya kita akan lebih cepat merasa haus gitu. Nah, itu untuk sahur. Kemudian untuk saat berbuka, kalau untuk saat berbuka sebetulnya mungkin para pemirsa juga udah tahu ya, sebetulnya berbuka tuh harusnya seperti apa gitu. Cuman karena memang budaya kita kembali ya Pak karena memang momen puasa itu kayaknya lebih seru di sore hari ya, saat kita tuh kayak mencari takjil gitu ya. Atau dalam di media sosial sekarang war takjil. Apa itu? Oh, war takjil ya, war takjil. War takjil gitu ya, baik bersama rekan kita yang nonis juga kita betul. War takjil. Jadi wah, siapa cepat dia dapat. Ya, itu kayak lebih seru memang. Iya, betul, Bu. Ya, cuman nggak ada yang salah sebetulnya ya dalam kita euforia atau gembira pada saat mencari takjil, ngabuburit lah ya kalau orang Sunda bilang. Terus karena memang hal itu yang tidak dipungkiri lah, saya juga kangen ya akan momen itu kalau setiap puasa. Nah, namun harus diperhatikan juga nih ya, apa sih yang mau dibeli pada saat takjil dan apa sih fungsi takjil itu? Ya pemirsa mungkin tahu ya, atau mungkin sebetulnya ikut-ikutan aja ngomong takjil tapi sebetulnya apa gitu takjil itu nggak tahu ya. Bahkan biasanya ada juga yang kan ada juga yang takjil dulu, ada yang langsung nasi dulu. Betul. Jadi war takjil itu sebenarnya kadang yang dibeli juga menu berat ya Pak ya. Iya. Bukan hanya cemilan saja gitu. Nah itu jadi sebetulnya memang baik oleh Nabi kita ya dan dalam dunia kesehatan pada saat buka puasa itu memang sebaiknya didahului dengan minum air putih dulu. Air putih. Ya jadi jangan langsung gitu kan sama takjil yang kita beli tadi, entah gorengan atau kolak atau dan sebagainya. Jadi minum air putih 1 gelas, kemudian kalau yang memang harus punya jadwal obat gitu ya atau punya vitamin yang diminumnya sebelum makan itu bisa dikonsumsi dulu. Nah setelah itu kita bisa misalkan makan kurma atau kalau tidak ada buah yang manis. Jadi apalagi nih kalau pemirsa yang punya masalah di pencernaan itu memang tidak dianjurkan langsung makan makanan berat. Gitu. Jadi kalau mobil tuh dipanasin dulu. Iya. Jadi bertahap dulu. Gitu. Nah sebetulnya kalau secara kesehatan ya itu malah tidak dianjurkan kita berbuka dengan makanan yang tinggi lemak dan tinggi minyak gitu. Dan satu lagi tinggi protein, tinggi tepung. Jadi semacam gorengan itu sebetulnya tidak dianjurkan untuk makanan pembuka
Oh gitu. iya. Dan hati-hati juga ya, bukannya tidak boleh kita berbuka dengan semacam kolak gitu ya, itu kan yang Iya, khas sekali kalau khas bulan bulan puasa Ramadan. ya, bulan Betul, Ramadan. tapi hati-hati untuk yang punya gangguan lambung juga, Pak. Oh gitu, Karena kan Bu. kolak itu sebagian besar komposisinya adalah santan Iya, ya. Kemudian juga dalamnya tuh sebagian besar juga mengandung tepung, betul ya Pak betul, ya. betul, Bu. Nah, jadi harus hati-hati, pencernaan kita belum siap dari puasa ya, tidak dapat makanan apa-apa selama 14 jam, tiba-tiba mendapat makanan yang tinggi kalori. Itu juga Oke. bikin, kalau bisa bilang tuh kaget lah Oke, lambung kita. Nah, iya. nantinya akan timbul gejala. Oke. Nah, setelah itu bisa lanjut misalkan sholat maghrib. Nah, setelah sholat maghrib baru kita makan makanan Makan pokok. po. Makanan pokok selama bulan puasa pun sebetulnya memang harus diperhatikan. Seperti sama kayak pada saat makan sahur ya. Jadi Iya. tidak direkomendasikan untuk makan makanan yang siap saji gitu ya, Oh atau makanan iya. yang terlalu pedas gitu. Sama minum soda berlebihan atau minum kopi secara berlebihan Iya. gitu. Nah, Oke. kadang-kadang saya sendiri nih ya, ini ngomongin diri sendiri sebetulnya, kayak gimana ya pengen banget minum kopi gitu ya, Betul, Bu. sehari-hari kan Betul. kita emang saat ini apalagi ya dengan Betul. tren masa kini tuh udah nggak bisa lepas dari kopi. Betul, Nah, betul. kalau memang pengen banget gitu ya, terus emang nggak bisa atau harus minum kopi, nah sarannya itu adalah minum kopinya pada saat setelah berbuka puasa. Jadi perut kita sudah terisi makanan, baru kita bisa minum kopi supaya mungkin tarawihnya juga nggak ngantuk ya Pak. Oh iya. Yang jelas perutnya sudah terisi dulu ya, Bu ya. Betul, jadi bukan perut kosong ya Pak Bukan ya. perut kosong. Iya. Ini pemirsa keluarga besar Rizmatur yang sering ngopi. Ini tipsnya ketika buka puasa jangan langsung dengan kopi. Kopi, betul Ya. ya. Diisi dulu perutnya seperti itu. Misalnya buka puasa dengan yang dingin, dengan air putih tapi dingin biar seger nih. Iya. Itu gimana, Bu? Sebetulnya sih tidak masalah ya, karena sebetulnya air putih atau air hangat kalau masuk ke tubuh kita dia akan menyesuaikan dengan suhu tubuh Oh, kita. itu berarti tidak masalah, Bu ya? Ya, namun hati-hati untuk gitu. orang yang punya alergi. Seperti terhadap alergi dingin. Nah, itu kalau memang punya alergi dingin, memang sebaiknya tidak minum langsung yang dingin atau air es, karena bisa memicu gejala dari alergi tersebut. Oke, ini bisa menjadi pertimbangan bagi pemirsa keluarga besar Rizmatur dimanapun Anda berada untuk mempertimbangkan buka puasa dan saat sahur apa saja menunya, apa saja yang akan disajikan, apa saja yang akan dihidangkan. Memang terkadang kalau bulan Ramadan itu biasanya tadi apa saja terlihat lebih enak. Betul. Barangkali ada tips lagi, Bu, agar puasa kita tetap bugar supaya puasa tidak mau produktif itu malah menjadikan hemat energi puasa seperti itu, Bu. Betul, jadi kelihatan banget puasanya gitu ya. Iya betul, jadi walaupun kita berpuasa ya seperti yang saat ini kita sedang lakukan ya Pak ya, kita tetap harus produktif, tetap aktif gitu, jadi tidak menjadikan alasan bahwa puasa itu akan menghambat produktivitas kita sehari-hari. Iya. Nah tentunya sebetulnya apa yang akan saya sampaikan tuh sebetulnya ya harusnya kita memang lakukan setiap hari gitu, bukan saat bulan puasa saja. Nah di bulan puasa ini kita kan punya keunikan bahwa kita menahan lapar dan haus itu selama 14 jam. Nah tentunya waktu kita tuh sebetulnya sama ya, 24 jam sehari. Nah waktu kerja kita juga di bulan puasa itu sebetulnya sama. Cuman beda waktu makan dan minumnya saja. Nah ini untuk minum tadi ya, itu harus cukup gitu. Tadi saya udah sempat bicarakan bahwa pada saat sahur kita harus minum 2 gelas. Nah ini pada saat waktu berbuka kita harus minum minimal 4 gelas nih. 4 gelas, jadi 4 gelas itu pada saat buka nih puasa pas azan maghrib ya langsung minum 1 gelas. Kemudian kan kita biasanya sholat maghrib ya, setelah sholat maghrib kita minum 1 gelas.
Kemudian pada saat makan 1 gelas, sesudah makan 1 gelas. Lumayan banyak ya, tapi itu juga bisa menjadi tips nih untuk orang-orang yang mau ngebatasin makan itu lumayan memberikan rasa kenyang. Nah, kemudian dianjurkan untuk minum 2 gelas lagi pada saat sebelum tidur. Jadi total tuh kita minum 8 gelas sehari. Jadi rata-rata kebutuhan minum kita sebanyak itu supaya walaupun kita merasa haus, tapi sebetulnya kecukupan airnya atau kecukupan hidrasi kita masih cukup. Nah, terus diperhatikan yang tadi ya, selain memang menu makannya tetap harus sehat, kita masih bisa beraktivitas fisik, juga jangan tinggalkan olahraga. Nah, ini sering juga pemirsa ya, teman-teman gitu, atau pasien-pasien saya juga kalau dianjurkan untuk olahraga di saat bulan puasa pasti alasannya ini kan bulan puasa ini gitu ya. Berat, Bu. Berat gitu. Jadi saya kalau bulan puasa nggak bisa olahraga karena lemes. Sebetulnya untuk yang sehat ya, yang tidak punya kondisi gangguan medis, lemes itu sebetulnya adalah kadang-kadang sugesti aja gitu. Jadi kita tuh sebetulnya bisa. Nah, memang ada waktu-waktu khusus yang disarankan yang terbaik untuk olahraga, yaitu waktu saat setelah sholat subuh. Memang bedanya pada saat bulan puasa kita memang tidak dianjurkan untuk olahraga berat. Tapi sih kalau menurut saya, kalau selain atlet kita tuh jarang lah ya Pak, olahraga berat banget gitu kan. Iya, betul. Jadi mungkin setelah sholat subuh bisa jalan kaki ringan gitu ya, keliling rumah, atau mungkin cari masjidnya yang agak jauh sekalian ya. Iya, terus saat mau berbuka itu di mungkin sekitar jam 5. Nah, bisa dijadikan nih momen kayak ngabuburit tuh sambil jalan kaki gitu kan. Jadi sambil olahraga juga ya Pak ya. Betul. Artinya olahraga ini bisa dikemas dengan berbagai macam cara. Seperti tadi sholat subuhnya, sekalian pulang dari sholat subuh jalan-jalan dulu, kemudian ngabuburit sekalian jalan-jalan dulu. Artinya olahraga ringan. Dan mungkin juga, tidak dianjurkan juga olahraga berat seperti main bola 3 jam. Itu sih keasikan kayaknya ya Pak ya. Dan juga bisa kalau pemirsa punya atau memang menyediakan, bisa dengan menambah asupan suplemen atau vitamin. Itu juga dianjurkan. Ya itu memang tergantung nanti dari rentang usia pemirsa ya kebutuhannya. Siap. Ini pemirsa keluarga besar Rismatur dimanapun Anda berada. Dengan Rumah Sakit Hamori ini kita Rismatur biasa mengadakan medical check up free MCU terhadap jamaah yang akan melaksanakan umroh ketika manasik. Ini penting medical check up ini sebelum berangkat ke Tanah Suci bersama dokter dan perawat dari Rumah Sakit Hamori. Saat ini kita akan menanyakan kepada Bu Dokter ini, kenapa sih harus medical check up? Apa saja yang diperiksa? Dan sekelumit tentang medical check up. Seperti apa, Bu? Siap. Jadi pemirsa Rismatur, sebetulnya ya Pak ya, kalau bicara medical check up, sebetulnya kita tuh harusnya rutin melakukan loh Pak. Bukan hanya kalau kita mau semacam pergi umroh gitu ya, atau naik haji. Sebetulnya itu tuh namanya juga medical check up. Jadi harusnya rutin, memang tergantung rentang usia. Nah, untuk pemirsa yang sudah di atas 40 tahun terutama ya, ini memang dianjurkan minimal nih 1 tahun sekali untuk medical check up. Itu kalau tidak ada keluhan. Kalau ada keluhan atau memang sudah ada kondisi medis tertentu, mungkin bisa lebih sering lagi untuk melakukan medical check up. Jadi medical check up itu kok apa sih gitu ya? Sebetulnya medical check up itu adalah pemeriksaan general, pemeriksaan umum terhadap kondisi tubuh kita yang dilakukan oleh tenaga medis ahli. Nah, dalam hal ini kalau di Rumah Sakit Hamori nanti akan dilakukan anamnesis, jadi pemeriksaan wawancara oleh perawat, kemudian dilanjutkan pemeriksaan umum oleh dokter umum, dan dilanjutkan oleh pemeriksaan laboratorium dan penunjang lainnya. Jadi fungsinya apa sih? Nah, fungsinya untuk mendeteksi awal kalau ada gangguan di tubuh kita gitu. Jadi biasanya nanti akan dilakukan pemeriksaan darah lengkap ya Pak ya. Kalau untuk berangkat umroh biasanya dilakukan pemeriksaan darah rutin, kadar gula darah, kadar kolesterol, fungsi hati dan fungsi ginjal. Dan untuk pemirsa
pemirsa Risma Tour nih ya, kalau dilihat dari rentang usia mungkin bisa juga ada tambahan seperti pemeriksaan rekam jantung dan ronsen gitu. Nah, untuk apa? Ya terutama untuk persiapan umroh, apalagi pemirsa Risma Tour yang mungkin belum pernah menjalani ibadah umroh sebelumnya atau belum pernah menjalani perjalanan yang cukup panjang ya Pak ya. Kan kalau umroh tuh kita pun di pesawat tuh sudah beberapa belas jam. Iya, betul gitu Bu. ya. Nah tentunya ini adalah aktivitas yang menjadi bukan kebiasaan kita, dan itu untuk tubuh kita itu pasti perlu penyesuaian. Nah, jadi dengan medical check up kita bisa mendeteksi apakah kita ini tubuh kita ya ada gangguan atau kelainan. Ini berarti sangat lengkap sekali tentang medical check up ya Bu. Bahkan secara dari sudut pandang kesehatan bahwa medical check up sebaiknya dilakukan tidak hanya ketika akan bepergian ke luar negeri atau bepergian jauh, tetapi dilakukan secara rutin seperti yang tadi Bu Dokter sampaikan. Dan keluarga besar Risma Tour dimanapun Anda berada, jangan khawatir, jangan ragu untuk mendaftarkan diri untuk umroh bersama Risma Tour karena free MCO. Nanti kita bersama tim dari Hamori akan mengadakan MCO ketika manasik. Persiapan ketika umroh supaya umroh tetap fit dan bugar. Barangkali saya mau bertanya Bu, umroh ini kan di Tanah Suci itu kan waktunya juga berbeda ya Bu ya. Kemudian cuacanya berbeda, kebiasaan di rumah dengan di Tanah Suci juga berbeda. Barangkali ada tips Bu supaya ketika umroh tetap fit, tetap sehat, karena kebanyakan ketika umroh misalkan ada yang batuk pilek atau kemudian bahkan ada yang demam seperti itu. Karena ini mungkin dari cuaca atau apa dan sebagainya. Silahkan Bu. Ya, terima kasih. Ya, jadi selama umroh tuh sebetulnya tipsnya ya pada saat mau berangkat umroh ini kan dilaksanakan sepanjang tahun, betul ya Pak ya? Iya. Ya, jadi artinya akan ada perbedaan suhu dan musim mungkin di sananya. Betul. Nah, jadi untuk keluarga besar Risma Tour mungkin perhatikan nih untuk pada saat berangkat umrohnya kapan dan di sana sedang cuacanya apa gitu. Jadi dari sini kita sudah persiapkan gitu. Misalkan cuacanya sedang panas, kita bisa berbekal misalnya payung atau kacamata hitam, bukan untuk gaya-gaya Pak ya. Betul. Karena sinar matahari yang sangat terik itu bisa menyebabkan iritasi pada mata kita. Jadi untuk melindungi mata kita juga. Terus biasanya kalau pada saat cuaca panas, selain panas terik itu anginnya tuh membawa debu. Artinya bisa menyebabkan iritasi pada mata dan juga saluran nafas. Nah ini keluarga besar Risma Tour juga sebaiknya persiapan nih, selain bawa kacamata tadi ya juga membawa masker. Jadi supaya minimal terlindungi dari paparan-paparan debu. Nah dipilih juga mungkin baju-baju yang akan dibawa sesuai dengan cuaca pada saat akan berangkat ke sana. Misalkan cuaca panas mungkin dipilih bahannya yang lebih menyerap keringat, tidak didobel-dobel gitu ya. Tergantung juga bila cuaca dingin ya membawa baju disesuaikan dengan cuaca dingin. Nah, terus jaga kesehatan sebelum berangkat ke sana. Artinya cukupkan istirahat, terutama keluarga besar Risma Tour yang sehari-harinya mungkin masih bekerja secara aktif. Jadi sudah mulai dikurangi lah kegiatannya selama seminggu minimalnya sebelum umroh. Di sini harus jaga kesehatan supaya pada saat berangkat sudah fit dan juga kalau perlu minum suplemen dan vitamin. Di sana juga tetap minum suplemen dan vitamin. Dan kemudian untuk yang punya kondisi medis khusus ya, yang sehari-harinya sudah punya obat rutin atau jadwal rutin obat sebaiknya juga dibawa. Jangan sampai ketinggalan karena hal itu penting sekali dan khawatirnya di sana bukan di sana nggak ada obat ya, di sana tentunya sudah lengkap fasilitas kesehatan. Namun kadang-kadang obat yang disiapkan itu di sana agak berbeda dengan yang ada di Indonesia gitu, sehingga takutnya menimbulkan efek yang berbeda.
selama di sana juga harus cukup makan, karena kadang-kadang saya dapat cerita di sana mungkin karena beda selera mungkin ya Pak ya Nah, itu. tentang makanannya, Betul, Bu. jadi Betul. malah memilih untuk tidak makan. Nah, Iya, ini baru jadi saja mau saya tanyakan. iya, jadi banyak keluhan tuh pada saat pulang dari umroh berobat ke saya dengan gangguan pencernaan, karena Oke. ceritanya di sana tuh katanya banyak makan daging gitu Iya. ya. Memang enak Dok, tapi adanya seringnya disajikan seperti itu mungkin karena masakan khas di sana ya, Iya, sehingga iya. akhirnya pencernaannya mengalami gangguan. Jadi kalau bisa tuh kebiasaan makan yang sudah baik di Indonesia pada saat kita berangkat ke sana juga tetap dijalankan. Jadi jangan kadang-kadang kita pikirnya kapan lagi nih gitu ya, Nah, mumpung. betul. Nah, Betul, Bu. gitu ya. Betul, betul. Kadang-kadang Betul. mumpung lagi makan enak nih, soalnya kalau di Iya. Indonesia mungkin rasanya nggak seperti ini Iya. gitu. Jadi Jarang ditemukan. iya, jadi makannya malah terlalu banyak Iya, gitu. betul, Bu. Atau yang nggak cocok seleranya malah mungkin hanya makan nasinya aja gitu. Iya. Nah itu juga sepengetahuan saya kayaknya di sana tuh sebetulnya alternatif untuk makanan cukup banyak ya. Betul, Bu. Dan Betul. mungkin bisa dikondisikan dengan pihak travel juga apabila punya alergi tertentu nih sama makanan. Oke. Ada juga ya orang yang misalnya Oke. alergi Iya, terhadap betul. beberapa jenis makanan. Iya. Sehingga nanti di sana bisa disiapkan makanan yang lebih cocok untuk Oke. keluarga besar Rismatur. Oke, luar biasa. Luar biasa sekali pemirsa Rismatur dimanapun Anda berada. Sehingga prepare atau persiapan secara kesehatan ketika akan melaksanakan ibadah umroh lebih maksimal ya. Lebih maksimal dari segi medical check up, kemudian juga dari medical check up ini nanti akan diberikan rekomendasi barangkali ya Bu ya, terkait seperti apa nanti secara personal masing-masing jamaah. Sehingga ini adalah bentuk komitmen nyata dari perusahaan Rismatur dalam rangka menemani sepenuh hati. Luar biasa pemirsa keluarga besar Rismatur dimanapun Anda berada, persiapan kesehatan yang sangat penting sehingga kita beribadah umroh tidak hanya memerlukan hati yang khusyuk, hati yang betul-betul niat lillahi ta'ala beribadah kepada Allah, tetapi juga hati yang khusyuk harus ditopang dengan tubuh yang sehat, badan yang prima. Ya, jadi untuk keluarga besar Rismatur yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah ya sudah bisa bergabung dengan grup Rismatur untuk melaksanakan ibadahnya. Saya doakan semoga lancar ibadahnya, kemudian jangan lupakan ya masalah kesehatan ini sangat penting, apalagi kita nanti berada di negeri orang. Jadi persiapkan dengan baik secara kesehatan, kemudian stok obat-obatan gitu, kemudian mental juga supaya di sana bisa melaksanakan ibadah dengan baik dan yang penting juga kembali lagi ke rumah masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Amin ya Iya. Oke, terima kasih Ibu Dokter atas Sama-sama. waktunya. Pemirsa keluarga besar Rismatur dimanapun Anda berada, alhamdulillah kita telah berbincang dengan Ibu Dokter Ponti. Semoga apa yang tadi kita bahas menjadikan kita lebih bermanfaat, lebih sehat, bugar ketika menghadapi bulan puasa dan juga persiapan akan berangkat ibadah umroh. Pemirsa keluarga besar Rismatur dimanapun berada, saya Syarif Hidayatullah mohon pamit undur diri, tetap bersama Rismatur melayani, menemani sepenuh hati. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya.